Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi, Kamis 12 Agustus 2021, Pekan Biasa ke-19. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan bab 19 ayat 1. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, ampunilah aku orang berdosa ini, dan tunjukkanlah jalan yang benar bagiku. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, pengampunan adalah sterilisasi jiwa. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mengampuni itu terkadang mudah di mulut, gampang diucapkan, tetapi
sulit untuk dilaksanakan. Banyak dari kita gagal dan belum bisa mengampuni dengan segenap hati, seperti yang diajarkan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Yesus mau menegaskan bahwa pengampunan itu bukan soal kuantitas, berapa kali, tetapi kualitas, mengampuni dengan segenap hati. Bagaimana mungkin kita memaafkan seorang sahabat yang berkhianat, orang tua yang memperlakukan kita sewenang-wenang, kekasih yang tidak setia, pasangan hidup yang selalu menyakiti? Kita tidak bisa mengampuni orang dengan segenap hati kalau orang itu semakin kurang ajar, tidak menghargai, dan tidak pernah berubah. Itu masalah yang sering kita hadapi. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Paus Fransiskus pernah melontarkan pernyataan berikut ini kepada keluarga-keluarga, bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak punya orang tua yang sempurna. Kita sendiri juga tidak sempurna. Tidak menikah dengan orang yang sempurna. Kita juga tidak memiliki anak yang sempurna. Kita memiliki keluhan tentang satu sama lain. Kita kecewa dengan satu sama lain. Karena ketidaksempurnaan itu, orang bisa berbuat salah. Komunikasi bisa berubah menjadi konflik. Kebersamaan bisa menjadi retak. Paus Fransiskus mengharapkan agar setiap pribadi memiliki keutamaan, yaitu pengampunan, kesediaan untuk mengampuni. Pengampunan penting untuk kesehatan emosional kita dan kelangsungan hidup spiritual. Pengampunan adalah sterilisasi jiwa, penjernihan pikiran, dan pembebasan hati. Siapapun yang tidak memaafkan tidak memiliki ketenangan jiwa dan persekutuan dengan Allah. Tetapi kalau tidak ada pengampunan, keluarga menjadi teater konflik dan benteng keluhan. Keluarga menjadi sakit. Pernyataan Paus sejalan dengan pernyataan Yesus pada hari ini. Tidak hanya dalam keluarga, dimanapun kita berada dan bersama siapapun, pengampunan mesti menjadi sikap dasar kita dalam berelasi dengan orang lain, terutama ketika terjadi permasalahan. Saudara, pengampunan adalah sterilisasi jiwa kita. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Kamis. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.